Mencekam, Eropa akhirnya serang Israel. Mengejutkan, standar ganda mungkin sudah tidak berlaku lagi di Barat. Bagaimana tidak, Israel semakin membabi buta dalam melakukan aksi penyerangan pada Palestina. Hal itu membuat geram para petinggi di Barat. Kami tak sanggup lagi melihat para pemimpin Zionis yang sudah sewenang-wenang tanpa henti pada saudara kami di Palestina. Maka dari itu, kami resmi memutuskan seluruh hubungan dengan negara Israel. Di sisi lain, dikabarkan juga Eropa akhirnya mengirimkan bantuan senjata pada perlawanan Palestina. Senjata yang dikirim bukan main-main dan siap digunakan untuk membalas eskalasi besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Israel. Bahkan Eropa juga mengirimkan beberapa tentaranya untuk mengatasi para pasukan Zionis yang nakal dan seenaknya main tembak pada sipil di Palestina. Sementara itu, petinggi Israel mulai panik dengan sikap yang tak terduga yang diperlihatkan Barat pada rezim Zionis. Seperti diketahui, situasi di Israel memang tidak kondusif semenjak Netanyahu kembali menjabat sebagai Perdana Menteri di Israel. Sementara itu, Eropa juga tidak senang dengan sikap Netanyahu yang meninggi dan semena-mena, maka dari itu di awal tahun ini sikap Barat mulai tegas dengan memblacklist seluruh hubungannya dengan Israel, dan bahkan para tentara utusan Barat siap mengamankan seluruh pasukan Zionis yang nakal dan berada di garda terdepan untuk melindungi seluruh warga Palestina dan para pejuangnya dalam menghadapi pasukan Zionis yang tanpa henti terus bermain api. Akankah dengan bersatunya Barat dapat melemahkan kekuatan Israel yang masih didukung Amerika ini? Bela Palestina, wilayah Eropa ini bekukan hubungan ke Israel. Pemerintah kota Barcelona di Spanyol memutuskan untuk membekukan hubungannya dengan Israel. Hal ini ditegaskan langsung oleh wali kota Barcelona, Ada Colau, dikutip hari Jumat. Dalam pernyataannya, Colau menyebut alasan pembekuan itu dikarenakan tindakan Israel terhadap Palestina. Menurutnya, negeri Yahudi itu telah melakukan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi rakyat di wilayah Palestina. Saya telah memutuskan untuk sementara menangguhkan hubungan dengan negara Israel dengan institusi resmi negara itu, termasuk perjanjian kembar dengan Dewan Kota Tel Aviv sampai otoritas Israel mengakhiri sistem pelanggaran terhadap rakyat Palestina, ujar politisi sayap kiri itu, dikutip Al Jazeera. Colau memaparkan bahwa pembekuan ini telah dikomunikasikan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia juga menambahkan keputusan ini diambil setelah 100 kelompok dan lebih dari 4.000 penduduk menandatangani permintaan untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Organisasi untuk Keadilan Global, sebuah federasi lebih dari 100 LSM, mendesak Barcelona untuk mengakhiri hubungan kota kembar dengan Tel Aviv setelah serangan udara di Gaza. Federasi menyerukan upaya untuk ditingkatkan serta kontak dengan kelompok masyarakat sipil lokal untuk mengurangi kekerasan, melindungi dan membela hak asasi manusia untuk mengakhiri pendudukan, tulis lembaga itu. Manuver ini pun mendapatkan tanggapan dari Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, mengutuk tindakan itu dan menyebutnya bertentangan dengan keinginan rakyat di kota Catalan itu. Pernyataan wali kota Barcelona tentang penangguhan hubungan dengan negara Israel dan dengan kota Tel Aviv adalah keputusan yang disesalkan, sepenuhnya bertentangan dengan pendapat mayoritas warga Barcelona dan perwakilan mereka di Dewan Kota, cuitnya di Twitter. Federasi Komunitas Yahudi Spanyol juga ikut mengecam tindakan tersebut. Mereka bahkan menganggap pembekuan ini sebagai langkah yang antisemit atau kebencian terhadap Yahudi. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, keputusan ini tidak ada hubungannya dengan politik atau dengan hak asasi manusia atau dengan perdamaian. Langkah ini punya nama dan disebut antisemitisme yang canggih, kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan.
Militer Israel unggul senjata tapi kalah mental. Ada yang berbeda bila kita mengamati reaksi militer Hamas dan Israel dalam menyikapi korban jiwa sebuah pertempuran. Secara umum, militer Hamas termasuk rakyat Palestina terlihat lebih tegar dan tabah jika salah seorang pejuang mereka menjadi korban. Siapa saja yang menjadi korban, maka para pejuang Hamas beserta simpatisan akan turun, mengarak korban sambil mengepalkan tinju ke udara, diiringi bendera khas kelompok mereka serta bendera rakyat Palestina. Pemandangan berbeda akan terlihat di kubu Israel. Mereka menjadi pribadi yang cengeng. Kematian akibat perang terutama dari kalangan tentara disikapi berlebihan. Mereka seringkali menangis berurai air mata dalam prosesi pemakaman. Mental mereka anjlok. Perkara mental cengeng inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama petinggi militer Israel terpaksa menonaktifkan satu peleton brigade mereka yang bertugas di perbatasan Gaza. Peleton ini membangkang perintah atasan tanpa sebab. Faktor keengganan bertempur secara langsung melawan Hamas diduga sebagai pemicunya. Mungkin peleton ini menyadari bahwa sesungguhnya perang terhadap Hamas tidak perlu terjadi. Andai saja Israel tidak lagi memblokade Gaza yang dianggap sebagai salah satu penyebab Hamas meluncurkan roket. Tentara Israel nampaknya tidak pernah siap menghadapi perang darat dengan pejuang Hamas walau dilengkapi persenjataan mutakhir. Tidak heran jika harian Israel Haaretz dalam laman online mereka menulis agar pemerintah Israel mengubah teori keamanan mereka dari istilah dukung militer meraih kemenangan menjadi dukung diplomasi untuk mencegah perang di masa mendatang. Seruan Haaretz tersebut masuk akal, sebab selain menghadapi musuh yang bermental baja, akan sangat sulit bagi Israel menghadapi musuh yang berasal dari dalam diri sendiri. Belum lagi dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina dan penentangan terhadap Israel semakin menguat di belahan dunia. Tinggal pemerintah Israel saja yang mesti berpikir ulang. Terus berperang dengan senjata canggih tapi bermental anak-anak, atau segera cabut blokade Gaza, membiarkan rakyat Palestina hidup merdeka di atas tanah mereka sendiri.